Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau share tentang tata cara pembuatan daftar penyedia. Nah, kebetulan saya ini kan lagi ikut diklat penjenjangan muda ya. Nah, di diklat ini salah satu indikator kompetensinya adalah mampu membuat daftar penyedia. Nah, eh, ternyata ini hal yang baru banget ya buat saya pribadi. Mungkin teman-teman sudah pernah ada yang buat. Karena di modul JK atau jenis kompetensi pemilihan penyedia itu informasi yang saya dapatkan tentang tata cara penyusunan daftar penyedia ini hal yang sangat baru banget. Saya pikir pembuatan daftar penyedia itu hanya sekedar merekap data-data penyedia dan ya sudah gitu, suatu saat kita mungkin butuh akan buka, tapi ternyata tahapan-tahapannya itu lebih kompleks ya. Dan memang kalau kita lihat dari tahapannya nanti yang seperti yang saya jelaskan berikutnya itu, tujuan dari pembuatan daftar penyedia ini akan sangat bermanfaat ya, bukan cuma untuk ngecek daftar, ngecek penyedia siapa aja yang udah pernah kerja sama kita, tapi juga untuk hal-hal lain ya, untuk pembinaan pelaku usaha, juga strategi kontrak dan lain-lain. Nah, ini tahapan-tahapan pembuatan daftar penyedia yang saya sudah kutip dari modul JK pemilihan penyedia. Yang pertama ada mencari potensi penyedia untuk setiap barang jasa tersebut jika diperlukan, ya. Jadi kita bisa mencari potensi penyedia mana aja yang punya potensi untuk menyediakan barang jasa tertentu. Setelah itu baru melakukan pemetaan atau mapping barang jasa atau kelompok barang jasa ke dalam model posisi pasokan, yaitu supply positioning model yang lebih kita kenal ya. Setelah itu dari hasil pemetaan, berdasarkan prioritas kita pilih barang jasa yang akan dievaluasi penyedianya secara mendalam. Selanjutnya kita bisa menentukan strategi pengadaan termasuk jenis, karakter, dan hubungan bisnis dengan penyedia yang diinginkan, dan menggali informasi tentang potensi kinerja berdasarkan kemampuan dan motivasi penyedia. Selanjutnya, kita bisa menentukan kriteria penilaian terhadap potensi kinerja yang akan diukur yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Lalu juga melakukan penilaian terhadap potensi kinerja penyedia, termasuk melakukan evaluasi dan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap jawaban dan data yang disampaikan penyedia terhadap kuesioner yang diberikan oleh pembeli. Jadi nanti ada kita melibatkan pembeli, itu bisa juga kita sebut dengan pengguna ya, pengguna barang jasanya nanti siapa. Dan setelah itu menetapkan penyedia yang lulus berdasarkan peringkat dan mencantumkan ke dalam daftar penyedia barang jasa. Jadi daftar penyedia barang jasa ini bukan sekedar yang sudah pernah kontrak kita, tapi juga sudah dilakukan tahapan-tahapan evaluasi terlebih dahulu. Nah ini kan ternyata jauh dari apa yang saya bayangkan gitu ya, daftar penyedia itu. Nah, sayangnya di modul ini, di modul JK pemilihan penyedia untuk indikator kompetensi membuat daftar penyedia tidak dijelaskan lebih lanjut. Contoh-contoh kertas kerja pertahapan itu seperti apa? Contoh-contoh dokumen itu seperti apa? Nah, di video kali ini, di klat penjenjangan muda kali ini saya coba usulkan bentuk dokumennya tuh kayak gimana sih untuk misalkan mencari potensi, melakukan pemetaan sampai ke nanti penetapan penyedia yang lulus berdasarkan peringkat. Tentunya bentuk-bentuk dokumen ini sifatnya usulan opini saya ya, berdasarkan kompetensi yang saya miliki, dan pastinya jauh dari kesempurnaan. Nanti teman-teman yang menyimak video ini ataupun praktisi pengadaan lainnya silakan menyempurnakan ya, silakan mengomentari. Dan yang lebih penting sebenarnya adalah modul JK pemilihan penyedia ini yang harus disempurnakan supaya nanti peserta diklat penjenjangan itu lebih mendapatkan kompetensi yang komprehensif ya, materi-materi kompetensi yang komprehensif. Nah, kan kita lihat apa yang sudah saya susun. Nah, ini ya. Jadi di laporan OJT itu yang akan saya sampaikan dalam diklat penjenjangan ini, yaitu kita diminta membuat rekomendasi. Rekomendasinya itu
dari masalah-masalah yang muncul dari OJT kita, on the job training kita, apa saja, dan diusulkan rekomendasi perbaikan. Nah, salah satu yang saya rekomendasikan adalah bentuk dokumennya, bentuk datanya, untuk penyusunan daftar penyedia. Nah, ini contoh daftar penyedia barang jasa potensial yang yang saya usulkan. Bentuknya hanya tabel sederhana, terdiri dari kolom nomor, nama penyedia, dan kontak personnya. Kemudian ada jenis pengadaannya, ya. Ada barang jasa yang mampu disediakan itu apa saja, bisa saja lebih dari satu, misalkan peralatan elektronik, kemudian ada peralatan komputer, dan lain-lain. Begitu juga ini ya, klaim jasa lainnya, klaim servis, juga jasa petugas keamanan juga, dan lain-lain. KBLI-nya bisa diisi sesuai dengan KBLI terbaru, masalah 2020 ya. Nah, di sini kualifikasi usahanya kecil non kecil, dan pengalaman kerjanya yang dijadikan sampel ya, dijadikan sampel ketika daftar penyedia barang jasa ini dimasukkan ke dalam daftar penyedia potensial itu berdasarkan pengadaan apa, apakah barang jasa yang ditawarkan terdapat di katalog, sumber datanya dari mana, kita tahu ininya dari mana, kita tahu dari pengalaman kerja ini dari siapa. Karena gini, penyusun daftar penyedia ini bisa jadi bukan PPK-nya itu sendiri, bukan Pokja, tapi oleh pihak lain ya. Kalau saya lebih cenderung memang penyusun daftar penyedia ini harusnya lebih tepat ada di OKPBJ, dan OKPBJ memiliki tim tersendiri yang sudah terstruktur tugasnya, yang memang salah satu tugasnya adalah menyusun daftar penyedia. Nah, ini sumber datanya dicantumkan di sini. Terus ada tanggal update data, ya jadi kita maksudnya si petugas yang update daftar penyedia ini kapan menginput si PTA ini, kapan menginput PTA tanggal berapa, dan siapa yang melakukan update. Karena bisa jadi timnya ini kan banyak ya, dan bisa jadi bekerja secara paralel, dan data ini sifatnya bisa saja file sharing gitu ya, atau tersistem dalam sebuah software yang bisa diakses oleh siapapun petugasnya. Ini contohnya saja daftar penyedia bank jasa potensial. Selanjutnya yang kedua, kita dari daftar penyedia potensial itu kita buat cut off dulu. Misalkan cut off-nya per 31 Desember. Dari semua daftar barang jasa penyedia barang jasa potensial itu yang sudah terkumpul sampai 31 Desember 2022 misalkan, baru kita identifikasi nilai pengadaan dan risikonya. Nah, ini contoh saja, ada beberapa paket pekerjaan yang saya jadikan contoh ini di lingkungan kerja saya sendiri, ditetapkan dari nama paket, pangku anggaran, risiko, dan nilai. Risiko ini H itu maksudnya high ya, nilai juga H itu high. Kalau L itu low ya. Ini kalau ini contoh ini ada di JK1 ya, modul perencanaan pengadaan JK1 ya. Setelah diidentifikasi, nah ini ada keterangannya, high itu untuk risiko tinggi terhadap operasional organisasi atau nilai belanja tahunan yang besar, sementara low itu risiko rendah terhadap operasional organisasi atau nilai belanja tahunan yang kecil. Setelah semua diidentifikasi, nilai pengadaan dan risikonya, baru kita buat mapping dalam kuadran supply positioning modeling. Ya, di kuadran di aksis yang vertikal ini itu risiko pasokan terhadap operasional, sementara yang di horizontal adalah nilai belanja tahunan. Kita bagi ke 4 kuadrannya. Teman-teman mungkin udah familiar dengan kuadran ini ya. Ada kuadran rutin, bottleneck, leverage, and strategic. Ini ada low dan high-nya. Jadi yang misalkan barang jasa yang nilai belanja tahunannya kecil ya, tapi resikonya besar, berarti masuk ke kategori leverage. Kalau yang strategik itu yang risikonya besar dan nilai belanja tahunannya kecil. Ya, mungkin saya zoom out dulu biar kelihatan semua. Oke, seperti ini. Ya, ya setelah kita mapping dalam kuadran SPOM, Supply Positioning Modeling, baru kita buat daftar penyedia yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Ya.
Yang perlu dievaluasi lebih lanjut itu kalau saya cenderung hanya untuk pengadaan yang strategik dan leverage. Atau juga kalau boleh ditambahkan yang bottleneck ya. Tapi kalau yang lain yang seperti rutin itu ya tidak perlu dievaluasi lebih lanjut karena sifat karakteristik pengadaan itu mudah berganti-ganti penyedia. Jadi kita bisa ketemu penyedia itu di mana aja. Nah, kalau yang strategik dan leverage itu kan butuh strategi kontrak yang khusus, maka perlu dievaluasi lebih lanjut. Nah, ini contoh daftar penyedia yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Ya, tidak jauh berbeda sebenarnya, cuma informasinya lebih sedikit dari nama penyedia, kontak person, jenis pengadaan, barang jasa yang mampu disediakan. Nah, di kuadrannya dia masuk kuadran apa? Strategic atau leverage. Nah, metode evaluasinya kita mau luring atau daring. Karena kita bisa luring dengan wawancara, ya, tatap muka, atau daring dengan aplikasi meeting virtual. Dan di sini sudah dijadwalkan kapan kita melakukan evaluasi tersebut. Ya, si tim penyusun data media sudah melakukan penjadwalan. Nah, selanjutnya eh, kalau tadi daftarnya, nah ini lembar kerja evaluasi penyediaannya. Ya, terdiri dari informasi umum dulu, ada nama penyedia, alamat, nama perwakilannya siapa yang hadir, jabatannya apa, terus metode evaluasinya daring atau luring, tanggal evaluasinya kapan, petugasnya siapa, jabatan petugas evaluasinya apa, misalkan dia pengelola, pengadaan dan jasa muda, madya kan, atau bersama. Dasar penugasan itu maksudnya SK penugasan atau surat tugas. Kemudian jenis dan karakter pengadaan. Nah, ini yang terkait dengan si penyedianya. Barang jasa yang mau disediakan apa, jenis pengadaan itu masuk barang jasa lainnya, jasa konstruksi atau jasa konsultasi. Kemudian dia masuk kuadran SPOM-nya apa, rutin, leverage, bottleneck, atau strategi. Nah, ini baru kita coba analisa jumlah kompetitornya dia berapa. Bisa kita tanya kepada yang bersangkutan atau kita hasil survei sendiri ya. Kedudukannya di pasar itu sebagai apa? Apakah prinsipal, distributor, agen, reseller, atau lainnya. Bisa jadi dia memang struktur pasarnya tidak eh, seperti ini ya, seperti rantai pasok ini. Bisa jadi dia perorangan dan memang tidak ada prinsipal atau distributor. Terus volume atau durasi atau kompleksitas pekerjaan yang minimal yang mampu disediakan. Jadi kita perlu tahu volume, durasi, kompleksitas pekerjaan minimal yang mampu disediakan. Bisa jadi dia tidak bisa menyediakan pekerjaan dengan volume yang lebih rendah dari 100 ton misalkan gitu. Dia hanya bisa menyediakan yang di atas 100 ton uh, nilainya dari sisi nilai dia hanya bisa menyediakan pesanan barang yang di atas 200 juta tapi tidak bisa yang di bawah 200 juta itu yang diisi pada informasi ini. Terus juga maksimal ya, batas maksimalnya ini terkait kapasitas produksinya dia atau kapasitas penyediaan jasa dia, itu maksimal yang bisa disediakan. Terus juga tingkat layanan yang mampu disediakan. Nah, ini contohnya seperti tingkat layanan itu ya bonus-bonus lah, bonus-bonus misalkan dia bisa menyediakan pelatihan, dia bisa menyediakan garansi berapa lama, dia bisa menyediakan layanan keluhan pelanggan itu seperti apa, 24 jam kah, terus lewat platformnya apa, telepon, WhatsApp, online, website, dan lain-lain. Itu contohnya. Dan lain-lain tingkat layanan yang bisa disediakan. Kemudian metode pembelian atau pemesanan kontrak yang lazim di pasaran. Nah, ini kita pengen tahu sebenarnya kalau di pasaran di luar pemerintahan itu kontraknya seperti apa lazimnya. Contoh kalau di hotel itu untuk pekerjaan paket meeting yang kita biasa sewa ruang meeting di hotel dia kan tidak perlu kontrak sebenarnya. Tidak perlu kontrak yang seperti dicontohkan di model dokumen pemilihan, dia cukup confirmation letter atau apa gitu ya, ya itu sudah cukup bagi dia. Nah, meskipun nilainya pun ratusan juta juga. Nah, itu yang kita coba tanyakan di sini dan uh, bagaimana mungkin barang jasa lainnya ya bisa jadi juga ada kelaziman-kelaziman tersendiri. Nah, cara pembayaran yang lazim di pasaran nah, ini kita perlu tahu juga apakah pembayarannya harus di muka berapa persen, terus apakah harus cash atau harus tunai. Nah, itu kita perlu tahu.
Kemudian juga ada bentuk kerjasama yang diharapkan penyedia. Sebenarnya dia ekspektasi dia kontrak ke kita tuh jangka panjang kah atau jangka pendek kah atau bagaimana? Itu yang perlu kita tahu. Terus juga durasinya ini berapa lama sih yang diharapkan gitu. Nah, selanjutnya masuk ke potensi kinerja penyedia. Potensi kinerja penyedia ini informasi yang pengen kita gali adalah pengalaman pekerjaan terakhir pada instansi penilai ya. Jadi nama paketnya apa, nilai kontraknya apa, tanggal kontraknya tanggal berapa, dan nilai kinerja yang didapatkan apa. Kita perlu tahu di kinerja terakhir dia nilai kinerjanya berapa. Kemudian ada pengalaman pekerjaan sejenis, itu ada berapa paket ya, sesuai dengan pengalaman pekerjaan yang kita nilai, dia sudah melakukan berapa paket. Nah, kalau perlu memang dilampirkan ya daftar pengalaman. Kemudian ada rata-rata nilai kinerja dari pengalaman sejenis. Jadi kan setelah pekerjaan selesai kan PPK akan memberikan penilaian kinerja. Nah, itu rata-ratanya berapa ya. Data nilai kinerja per pekerjaan bisa dicantumkan di daftar pengalaman terlampir. Terus juga apakah pernah masuk daftar hitam? Nah, kalau iya, pekerjaan apa, tahun berapa, dan kesalahannya apa? Kesalahan yang didakwakan ke dia itu apa? Kita perlu tahu. Terus juga penilaian kinerja terakhirnya ya, ini apa ya, berapa gitu. Ya bisa jadi pengalaman pekerjaannya itu bukan nilai kinerja terakhirnya. Jadi karena jadi belum sempat dinilai gitu kan. Nah, ini saya cantumkan lagi. Atau kalau sudah di sini sama, ya di sini juga bisa sama informasi. Selanjutnya hal-hal yang menunjukkan kemampuan penyedia terhadap bidang pengaturan jasa yang digeluti. Contoh misalkan dia penyedia alat berat gitu. Eh, Dia menunjukkan kemampuannya apa ya? Dia memiliki alat berat sejumlah sekian, sejumlah ini dan ada di mana-mana gitu ya. Punya bengkel sendiri untuk pemeliharaan, punya workshop sendiri dan lain-lain. Punya alat angkut sendiri ya itu. Terus juga hal-hal yang menunjukkan motivasi penyedia terhadap bidang pengadaan ya, bisa jadi motivasinya itu dia promosi, salah satu strateginya dia memang serius gitu ya di bidang pengadaan, dia melakukan promosi ya. Promosi kalau ini kan tidak lazim di dunia pemerintahan ya, tapi di swasta mungkin lazim. Terus juga mungkin dia punya apa namanya seperti training center sendiri untuk pekerjaannya. Terus juga dia investasi, udah apa, membuka investasi baru untuk memperbesar skala usahanya dan lain-lain. Itu bentuk motivasi bisa banyak hal ya. Dan juga bisa juga kepedulian dia terhadap lingkungan, CSR ya, dari hasil usahanya dia dan lain sebagainya. Kemudian kriteria, kita menetapkan kriteria kemampuan penyediaannya. Ya, sangat baik itu seperti apa? Apakah sangat baik itu bisa kita nilai dengan kepemilikan alat, kepemilikan personil dan apa? Itu minimalnya berapa? Dari hal-hal yang sudah ditunjukkan kemampuan dan motivasinya kita bisa nilai. Oh, kalau sangat baik itu sekian, baik sekian, cukup sekian, buruk sekian. Nah, itu. Nah, ini pure, ini internal dari petugas penyusun daftar penyedia ya, tapi tidak didiskusikan dengan si penyedianya karena kita yang menetapkan kriteria sendiri. Itu juga ada kriteria penilaian motivasi penyedia sama dari hal-hal yang sudah ditunjukkan motivasi ini kita bisa lakukan kriteria penilaian motivasi penyedia ya, dari sangat baik, baik, cukup atau buruk. Nah, untuk kedua ini bisa juga disusun ini berdasarkan hasil penilaian evaluasi penyedia lainnya gitu ya, karena kita nggak bisa menentukan kriteria dari satu orang saja atau dari satu penyedia, dari satu pelaku usaha saja. Kita bisa bandingkan dengan pelaku usaha lainnya. Selanjutnya kita tetapkan bobotnya, nanti karena ada PR untuk melakukan evaluasi kinerja, nah maka kita tentukan bobot kemampuan untuk berapa persen, motivasi gampangnya sih ya masing-masing 50%. Selanjutnya dari penilaian mandiri ya, kita coba apa namanya tanyakan ke si pelaku usaha. Dia itu sebenarnya kemampuan dia itu sangat baikkah, baik, cukup atau buruk gitu. Kita tanya
ke dia sendiri untuk menilai dirinya sendiri. Begitu juga menilai motivasinya. Mereka itu sudah sangat termotivasi kah atau baru cukup termotivasi atau motivasinya sebenarnya sangat rendah karena kami masih coba-coba di dunia usaha ini, di bidang usaha ini. Ya, kita coba tanyakan itu. Dan ini ambang batasnya itu kita saya sederhanakan itu 3, 2, atau 1. 1 itu untuk cukup ya, 2 baik, dan 3 sangat baik. Ya, kalau ambang batas pastinya kita eh, kita mudahkan seharusnya ya. Kita misalkan kita beri aja cukup gitu supaya banyak penyedia yang bisa masuk daftar penyedia. Selanjutnya strategi pengadaan. Nah, risiko pada jenis pengadaan ini apa? Ya, ini bisa kita tanyakan kepada pelaku usahanya atau kita identifikasi sendiri. Terus penanganan risikonya seperti apa? Yang sering muncul pada pasangan pekerjaan dalam jasa tersebut. Terus nilai pengadaan 3 tahun terakhir itu yang dilakukan oleh pelaku usaha ini berapa besar, atau yang memang dilakukan oleh kita, sorry. Oh, ini maksudnya adalah yang dilakukan oleh kita ya. Di satuan kerja kita ini tahun 2020 pengadaan ini berapa, nilai berapa rupiah nilainya, 2021 berapa, dan 2023 berapa. Ini untuk menilai apakah ada kecenderungan peningkatan belanja atau penurunan atau stabil. Ya. Nah, di sini tanya selanjutnya, proyeksi kebutuhan barang jasa di tahun yang akan datang seperti apa? Apakah meningkat, menurun, stabil, atau tidak ada? Nah, ini penjelasannya perlu disampaikan. Dia akan meningkat, kenapa? Oh, karena jumlah kebutuhan ini meningkat di tahun depan karena bla 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 bla. Menurun karena bla 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 dan lain-lain. Atau bahkan di tahun depan sudah tidak ada, gitu ya, gitu perlu dijelaskan. Proyeksi nilai pengadaan di tahun yang akan datang. Nah, ini kalau misalkan ada peningkatan atau penurunan atau stabil, ini perlu disampaikan berapa estimasinya. Kalau tidak ada ya tidak perlu. Terus terdapat kebutuhan barang jasa sejenis di satuan kerja lain. Nah, ini kita perlu lihat ke satuan kerja lain, terutama dalam satu naungan UKPBJ ini apakah ada kebutuhan barang jasa sejenis. Nah, ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan konsolidasi. Terus apakah terdapat di kartu elektronik, apakah ada peluang konsolidasi atau tidak ya. Nah, terus bentuk kerjasama yang direkomendasikan ya sesuai dengan tadi dia kuadran yang masuk apa, terus kontrak yang dia harapkan tuh berapa lama dan bentuknya apa. Nah, ini kita bisa sampaikan di sini hasil rekomendasi. Durasinya kerjasamanya juga berapa lama kita bisa sampaikan di sini. Terus metode pemilihan yang direkomendasikan kalau katalog bisa dengan katalog elektronik atau dengan metode lain. Terus metode evaluasi penawaran yang direkomendasikan juga apa. Nah, ini bisa kita sampaikan. Nah, selanjutnya agak panjang ya tadi ya. Ini selanjutnya adalah kuesioner. Kuesioner ini yang mengisi adalah si pengguna. Kalau tadi adalah tim penyusun daftar penyedia, nah kalau ini kuesioner ini kita bagikan kepada pengguna barang jasa untuk mendapatkan persepsi si pengguna barang jasa terhadap kinerja penyedianya, ya, terhadap hasil pekerjaannya. Informasi umumnya ya ini bisa diisiin atau diisi oleh pengguna sendiri. Biasanya kalau pengguna kan nggak tahu sampai nilai kontrak, tanggal kontrak gitu ya, ini bisa diisikan. Ya. Nama perwakilan penggunanya siapa, jabatan apa, yang tanggal penyisiannya. Nah, kalau di sini saya cukup sederhana ya, hanya menilai kemampuan dan motivasi ya, sesuai dengan informasi yang disampaikan dalam modul. Kemampuannya itu sangat baik dikatakan jika apa ya, di sini di definisinya atau kriteria penilaian dijelaskan sangat baik itu bagaimana, baik bagaimana, cukup bagaimana. Terus juga motivasinya dianggap sangat baik bagaimana, baik bagaimana, cukup atau kurang bagaimana. Ini selanjutnya pengguna barang jasa itu bisa menilai, bisa melihat dari hasil-hasil pekerjaan. Kriteria ini yang sudah ditetapkan di form evaluasi sebelumnya ya, yang di atas di sini. Berdasarkan hasil wawancara. Setelah itu, setelah kuesioner baru dievaluasi potensi kinerja penyedianya. Ya, bentuknya seperti ini.
Ada tabel, ini ada nomor urutnya itu berdasarkan ranking, berdasarkan nilainya. Nanti dibandingkan ya penilaian kinerja mandirinya itu apa, ya kan? Misalkan dia menyatakan dirinya memiliki kemampuan sangat baik dan motivasi sangat baik, sehingga nilai gabungannya berdasarkan bobot juga sangat baik. Tapi dari potensi kinerja yang dinilai oleh pengguna yang dari kuesioner itu, kita bisa lihat kemampuannya menurut mereka bagaimana dan motivasinya bagaimana. Sehingga gabungannya seperti ini. Dan ambang batas yang ditetapkan misalkan satu atau cukup. Kalau dilewat ambang batas, ya berarti hasil penilaiannya dicantumkan dalam daftar penilaian. Kalau di bawah ambang batas berarti tidak dicantumkan ke dalam daftar penilaian. Jadi sepenuhnya nilai potensi kinerja ini kita menggunakan hasil kuesioner. Kuesioner itu pun bisa juga lebih dari satu. Jadi kita sebarkan ke lebih dari satu pengguna. Respondennya bisa banyak. Dan nanti kita bisa hitung rata-ratanya. Ya. Rata-rata nilai kinerja dari setiap responden. Nah ini grafiknya, grafik yang coba saya usulkan. Ya, kita bisa lihat PTA, ini kemampuan dan motivasinya bagaimana, dan gabungannya seperti apa, PTB, PTC, dan PTD. Nah, ini hanya untuk menggambarkan visualisasi saja ya, dari kemampuan dan motivasi. Setelah dilakukan evaluasi, baru ya, ini daftar penyedia tetap. Sudah lolos evaluasi tadi ya, ada penyedia, kontak person, dan ini hampir sama di daftar penyedia awal. Cuma ditambahkan dengan jumlah pengalaman sejenis, nilai rata-rata kinerja, dan nilai potensi kinerjanya berapa. Ini sama ya di tanggal update datanya dan petugas update siapa. Oke, dari sini kepanjangan kayaknya ya saya ngomongnya, tapi mudah-mudahan tidak terlalu capek dan mudah-mudahan bisa dipahami, terutama bagi teman-teman yang juga sedang mengikuti diklat tunjangan muda. Silakan kalau mau diadopsi, tapi kalau mau diedit dikoreksi silakan juga ya, karena ini saya terus terang hanya mengandalkan informasi di dalam modul buku modul pemilihan penyedia ya, yang sangat minim ya, sangat minim informasinya. Jadinya mohon dimaklumi jika masih banyak kekurangan gitu ya. Iya, semua dari sini. Jadi mudah-mudahan saya berharap memang ada yang bisa menyempurnakan atau dari LKPP sendiri bisa eh, menyempurnakan modul JK pemilihan kerjanya supaya kami PPBG khususnya dan juga pelaku pengadaan lainnya bisa lebih mendapatkan materi kompetensi yang memadai. Saya kira itu kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.